Tanggal 8 November 2018, seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan di Kendal, Jawa Tengah, dikeroyok oleh massa dengan menggunakan kayu dan batu karena suatu alasan yang tidak jelas. Ia berlari ketika sedang ditanyai perihal mengapa mondar-mandir di rumah warga. Salah seorang pelaku kemudian mengejar dan mengeroyok korban dengan massa lainnya. Pengeroyokan ini berakibat fatal yang menyebabkan sang korban meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Apa alasan yang mendasari warga untuk mengambil tindakan tersebut? Sang pelaku tadi mengaku bahwa ia terpancing dengan isu penculikan anak dan ikut terpengaruh karena kecurigaan warga terhadap sang korban. Warga yang terpancing ramai-ramai memukuli korban hingga korban lembam di sekujur tubuh dan korban mengalami patah tulang leher. Tanggal 5 Juni 2019, terjadi bentrok antar warga desa Gunung Jaya dengan warga desa Sampua Balu di Sulawesi Tenggara. Insiden ini menyebabkan 87 rumah di desa Gunung Jaya terbakar dan menjatuhkan korban tewas sebanyak 2 orang. Apa yang menjadi alasannya? Karena kesalahpahaman yang dimulai dari pemuda-pemuda desa Sampua Balu memainkan gas motor saat melintas di desa Gunung Jaya. Mengganggu dan tidak terima, warga desa Gunung Jaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Kasus lainnya, di tanggal 22 Mei 2019, kantor Polsek Tambelangan Sampan diserang dan dibakar oleh massa dengan dalih beberapa tokoh agama ditahan oleh aparat kepolisian. Yang mana perihal sebenarnya, seorang tokoh agama sedang berada di Surabaya dan tokoh lainnya sedang sakit di rumahnya. Berbagai macam peristiwa anarkis kita temukan di negeri ini. Hanya dengan sebuah informasi tanpa kejelasan, sekelompok manusia mampu untuk berbuat kerusakan, bahkan berani untuk membunuh orang lain. Hoax atau berita bohong telah menjadi ancaman serius bagi perlindungan hak asasi manusia dan berjalannya demokrasi di negeri ini. Pengerusakan, pembunuhan, konflik, hingga terorisme muncul akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas sebuah informasi. Berita bohong merupakan penyebab awal atas terjadinya persekusi dalam sentimen, suku, ras, agama, dan antar golongan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa penggunaan internet mengalami peningkatan per tahunnya. Dilansir dari data reportal.com, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta orang pada Januari 2022 dan perangkat seluler mencapai 370,1 juta unit. Hampir keseluruhan rakyat kita menjadi pengguna internet. Di balik peningkatan jumlah ini, ada oknum-oknum yang sudah pasti ada untuk menjadi seorang dalang atau aktor yang berupaya sebisa mungkin menggiring opini rakyat, entah karena kepuasan pribadi atau kebencian terhadap pihak tertentu. Terdapat sebuah penyakit yang diderita oleh penduduk negeri ini. Penyakit yang rakyatnya sendiri tidak mau berusaha untuk meninggalkannya. Kita semua tahu bahwa rakyat kita ini sangat malas membaca. Dan kita berada pada urutan ke-60 dari 61 negara berdasarkan minat baca yang diriset oleh Central Connecticut State University di tahun 2016 lalu. Kita kalah dari Malaysia. Kita kalah dari Afrika Selatan, kita kalah dari Cina, kita kalah dari Israel. Tapi lucunya, kita menjadi juara sebagai urutan ke-5 negara dengan penduduk paling cerewet di dunia. Kicauan media sosial seperti Twitter, Jakarta menempati kota dengan posisi pertama yang penduduknya sepanjang hari beraktivitas pada aplikasi tersebut. Dengan ini kita menjadi tak heran. Orang-orang yang minim pengetahuan, malas membaca buku namun jago menatap layar HP dan berjam-jam aktif di sosial media, menjadi bulan-bulanan dan konsumen tetap provokasi, hoax, dan fitnah. Kita ini berada dalam era post-truth, di mana kebenaran akan suatu hal itu dibentuk oleh emosi dan keyakinan pribadi. Sebuah fakta objektif tidak diperdulikan, bahkan dianggap kebohongan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri, tidak diterima dengan emosinya sendiri. Akhirnya, rakyat tidak lagi memperdulikan berita yang benar terjadi, namun kita cuma mencari afirmasi dan konfirmasi untuk membenarkan pendapat kita, untuk mendukung apa yang kita pikirkan. Benar terjadi, media-media yang menyampaikan berita palsu dan tendensius terhadap kelompok tertentu lebih laku dan lebih banyak diminati, karena berhasil merebut hati dan perasaan pembaca dari teks yang dibuatnya. Kita tidak sadar, hal ini menghancurkan mentalitas rakyat kita. Timbulnya kebencian, informasi palsu yang dapat menyakiti fisik orang lain, bahkan berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang lain. Disertai dengan penyakit yang rakyat kita idap tadi, konflik sudah hancurnya moralitas. Tingkatkan minat bacamu, ubah pola pikirmu, selektiflah dalam memilah informasi, dan jangan memakai ego sebagai landasan untuk beraksi. Mari sama-sama kita perbaiki mentalitas ini, menuju komunitas dengan moralitas yang tinggi, untuk peradaban yang lebih berkualitas. Lawan hoax.